Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ustadz Wawan Sabdotomo di sini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang ke-9 di pertemuan yang kedua. Nah, tapi sebelumnya kita awali pembelajaran PJOK dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya kalian bisa melihat di layar ya. Siapkan alat tulis dan buku PPT kalian. Ikuti petunjuk yang ada dalam video. Biasakan menonton video sampai selesai. Oke? Kita masuk ke materi. Nah, di sini pertemuan yang kedua ya. Jenis cedera dan cara penanggulangannya. Masih sama ya untuk judulnya. Kemudian isinya kita lihat di pertemuan yang kedua. Nah, di sini ada cara penanggulangan cedera ya. Kamu harus waspada ya terhadap mungkin cedera yang mungkin terjadi ya. Kamu perlu melakukan pertolongan pertama sebelum bantuan medis datang. Kamu telah mengenal berbagai jenis cedera. Kamu juga memiliki gambaran untuk menanggulanginya. Nah, sekarang perdalam pengetahuan cara menanggulangi cedera dengan mempelajari materi berikut ini ya. Nah, yang pertama, memar ya. Memar merupakan cedera yang disebabkan oleh benturan benda keras pada jaringan lunak tubuh. Daerah yang memar terasa sakit ya. Kulit merah dan berubah menjadi biru atau hijau. Terkadang timbul bengkak atau benjolannya itu. Memar itu pengertiannya seperti itu ya. Kalian harus tahu. Kemudian kram otot. Kram otot merupakan rasa nyeri atau sakit sehingga otot mengalami kram dan terasa sakit jika bergerak ya. Pertolongan pertama pada kram yaitu meregangkan otot, misalnya terjadi pada otot betis. Maka dapat menarik ke belakang jari-jari kaki dengan salah satu tangan. Memijit dilakukan dengan pelan tetapi keras dan hati-hati. Nah, seperti itu ya. Untuk kram otot itu hati-hati ya, jangan sampai kalian melakukan ya pertolongan pertama dengan cara yang salah ya. Jadi harus diikuti seperti prosedur yang telah dijelaskan ya. Nah, untuk kram otot. Kemudian yang ketiga ada pendarahan pada kulit ya. Cedera pada kulit bisa disebabkan oleh luka tergores, lecet, robek, benturan maupun luka lainnya. Pertolongan pertama dapat dilakukan sebagai berikut ya. Jadi kalian bisa melihat ya di gambar itu ya, itu melakukan dengan kain kasa ya. Nah, itu sebagai penutup ya luka. Kemudian pingsan ya. Pingsan adalah hilangnya kesadaran sementara. Hal ini dikarenakan otak kekurangan oksigen, lapar, terlalu banyak mengeluarkan tenaga, dan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Ya. Jadi apabila kalian merasa mau pingsan itu sebenarnya terasa ya, mau pingsan itu kita sudah kerasa karena pengalaman ya. Karena cedera itu bisa pingsan itu seperti kita merasakan sesuatu yang aneh ya, aneh mungkin dari kepala ya. Jadi badannya bisa dingin seperti itu ya, tahu-tahu jadi bisa dirasakan sebenarnya ya. Cuman kalau kita tidak bisa menahan yaitu kita bisa pingsan jatuh. Pingsan itu dibagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama pingsan biasa. Pingsan biasa ya biasa ya, terjadi pingsan ya, seperti itu. Terus ada pingsan karena panas. Jadi apabila kalian berjemur ya, mungkin mengikuti upacara, mengikuti olahraga di lapangan dan sebagainya, dan kalian itu mungkin belum sarapan, nah jadi kena terik matahari ya, jadi badan kalian tidak kuat ya, kemudian ya itu tadi kalian bisa pingsan. Kemudian ini hampir sama ya. Yang ketiga ini pingsan karena sengatan sinar matahari ya. Karena panas tadi ya, apabila matahari terik ya, hangat menyengat, nah itu biasanya
dapat menguras tenaga kita. Kemudian kita juga bisa dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh karena sinar matahari tersebut ya. Biasanya lebih banyak menguras tenaga ya, karena kita pada posisi panas ya. Jadi tubuh kita bertahan untuk untuk mengalahkan panas itu tadi ya. Jadi apabila tubuh tidak kuat, yaitu kita bisa pingsan ya. Kemudian dislokasi ya, biasanya dislokasi terjadi pada apa ya, kita baca ya. Dislokasi biasa terjadi pada daerah bahu dan sendi pinggul karena bergeser dari tempatnya. Pertolongan pertama sebaiknya bisa dilakukan oleh medis, namun apabila keterbatasan akses, pertolongan pertama harus dilakukan dengan pembalutan dengan kain atau perban ya. Kalian tahu dislokasi itu yaitu pergeseran tulang ya. Mungkin sendi ya bisa bergeser ya, tidak pada tempatnya. Nah, itu tidak bisa digerakkan ya, mungkin ya, karena kalau digerakkan mungkin sakit ya, seperti itu. Kalian bisa melakukan pertolongan pertama dengan apa? Dengan kain, atau kalian punya perban, silahkan kalian perban ya, untuk menahan saja ya. Itu untuk menahan ya, supaya tidak terjadi cedera yang lebih parah dan mengurangi risiko supaya cedera tersebut bisa dikembalikan secara baik ya, seperti itu. Jadi kalian bisa melakukannya pertolongan pertama itu tadi ya, tapi harus tahu ya, ini benar-benar dislokasi ya. Jangan sampai ini bukan sakit itu, tapi kalian langsung memberi perawatan pertama seperti ini, seperti itu, tapi salah ya. Jangan sampai ya, kamu harus tahu itu benar-benar sakit dislokasi ya, seperti itu. Baik, kemudian terkilir ya. Terkilir dapat berupa peregangan atau robekan pada otot ya, tendon atau ligamen ya. Bagian terkilir biasanya akan terasa nyeri, bengkak, mumet, dingin, atau mati rasa kaki ya. Ya, biasanya terkilir itu tidak perlu kita melakukan aktivitas yang sangat berat ya. Kita jalan, tiba-tiba bisa saja terjadi terkilir ya, langsung bengkak ya. Kita bisa melakukan pertolongan pertama dengan menggunakan mungkin tensogrip ya. Kalau di apotek itu sudah ada yang jual ya, atau kalian sudah punya sendiri, kalian bisa pakai itu tensogrip ya. Tapi kalian harus bisa menggunakannya. Nah, ini agak susah ya untuk menggunakan tensogrip ini. Untuk kelas 4 mungkin belum ya. Jadi tensogrip itu bisa digunakan untuk menahan ya, menahan, ataupun kita bisa menarik berbalik. Jadi apabila otot kita keselio ke arah luar ya, jadi tensogrip bisa ditaruh di bawah atau di atas ini, kemudian ditarik ke dalam. Dan sebaliknya, apabila keselionya ke dalam, maka kita bisa pakai tensogrip untuk menarik keluar. Nah, tujuannya apa? Untuk mengembalikan apabila otot itu tertarik ke luar, kita balikan ke dalam. Nah, dan sebaliknya, seperti itu ya. Nah, itu fungsi kita memakai perban seperti itu. Kemudian, pertolongan pertama yang dapat kamu lakukan yaitu istirahatkan bagian tubuh yang terkilir. Nah, berikan kompres es ya. Biasanya kalau terkilir itu agak bengkak, ya, kalian bisa memakai es ya untuk mengompres. Kemudian balut daerah yang terkilir dengan perban elastis ya, seperti tadi ya, atau kain kalau tidak ada. Istirahatkan dengan posisi daerah yang mengalami cedera lebih tinggi daripada jantungnya. Kalian bisa menaruh di atas ya, seumpama kaki tadi kalian bisa tidur, kemudian kaki diangkat di atas ya, ditaruh sandaran di atas. Kemudian nah, itu tadi ya. Jadi di pertemuan yang kedua, di pembelajaran yang ke-9 ini, kita mempelajari tentang penanggulangan pertama pada cedera ya. Itu tadi sudah Ustaz sampaikan semua ya. Jadi apabila ada orang yang mungkin terkilir, memar, pingsan, kalian bisa melakukan hal-hal tersebut ya. Yang jelas kita tidak boleh panik dan sebagainya, takut dan apalagi itu ya.
Baik, Ustadz harap di pembelajaran yang terakhir ini kalian sudah paham semua dari materi awal sampai akhir di pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua. Silakan kalian bisa mengerjakan buku PPD kalian dan kalian juga bisa membaca buku PPD kalian sampai selesai supaya kalian lebih paham lagi ya. Jadi Ustadz berharap kalian itu bisa ya, jadi sudah paham tentang materi ini karena ini adalah materi yang terakhir digunakan untuk PAS ya. Jadi silahkan belajar dengan sungguh-sungguh, dan apabila kalian kurang jelas, kurang paham, silahkan kalian baca ulang. Kemudian tidak jelas sama sekali, silahkan kalian bisa menghubungi Ustadz ya, langsung ya. Baik, kita akhiri pelajaran juga di pertemuan yang kedua di pembelajaran yang ke-9 dan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.